Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nadia Fahira dengan NIM 2202100030, berasal dari kelas 4A Administrasi Publik, yang dimana mata kuliah yang akan bahas adalah Administrasi Pemerintahan Aceh, yang dosen pengampu adalah Pak Dosen Ahmad Yani. Di sini saya akan bahas tentang dasar hukum, kewenangan, legislasi, pembagian kekayaan pada otonomi khusus Papua, Aceh, dan Yogyakarta. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian dasar hukum otonomi khusus. Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada daerah tertentu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di daerah tersebut. Nah, pemberian otonomi khusus ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, khusus pada pasal 18B yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Baik, saya akan menjelaskan dasar hukum dari ketiga wilayah ini. Yang pertama adalah Papua. Papua berlabel hukum pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus ini, dan dirubah pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Nah, pada isinya Papua membahas tentang pembentukan Majelis Rakyat Papua atau MRP dan Dewan Perwakilan Papua atau DPRP sebagai lembaga legislatif di Provinsi Papua ini. Yang kedua adalah mengatakan presentasi permanen hasil asal usaha pertambangan minyak dan gas bumi atau migas dan non-migas bagi Provinsi Papua dari 70%. Nah, di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 menyatakan bahwa hasilnya untuk Papua hanya 70%. Maka diubah pada Undang-Undang Nomor 21 tahun ini, yang mana Papua mendapatkan hasil yaitu menjadi 80%. Jadi tambah nih 10%. Yang kedua ada dasar hukum Aceh. Nah, Aceh berlabel pada dasar hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, yang mana isinya adalah membentuk Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRA, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan Majelis Rakyat Aceh atau MPRA sebagai perwakilan rakyat Aceh dan sebagai lembaga legislatif Nangro Aceh Darussalam. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006. Nah, diubah nih. Nah, pada isinya ini mengatur tentang pembentukan lembaga-lembaga baru di Aceh seperti Wali Nangro. Jadi Wali Nangro ini sebagai kayak mana ya? Jadi undang-undang baru yang dirubah tuh ada dalam isinya ada Wali Nangro ini. Wali Nangro dan komisi baru di Aceh seperti Wali Nangro ini. Dan yang ketiga ada dasar hukum Yogyakarta. Nah, Yogyakarta berlebar dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, yang dimana isinya adalah memberikan keistimewaan kepada provinsi ini. Yaitu kalau provinsi ini adalah provinsi yang istimewa, daerah istimewa Yogyakarta, dan menetapkan kewenangan khusus bagi DIY ini, daerah istimewa Yogyakarta, seperti mengatur adat dan budaya dan mengelola kekayaan alam dan mengembangkan pariwisata. Jadi ini khusus kayak budaya-budaya gitu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan kewenangan dari ketiga wilayah ini. Yang pertama adalah Aceh. Aceh menetapkan peraturan daerah yang khusus dan berbeda dengan peraturan daerah di wilayah lain, dan membentuk Wali Nangro sebagai pemimpin adat di agama di Aceh. Jadi Wali Nangro ini tidak merambat jadi gubernur, tapi ada Wali Nangro ini adalah untuk pengambilan keputusan. Jadi Wali Nangro ini ikut dalam pengambilan keputusan. Contohnya di penerapan syariat Islam di Aceh yang diatur dalam Qanun Jihayat dan Kanun Muhamalah. Yang kedua adalah Papua. Membentuk lembaga perwakilan rakyat khusus yaitu Majelis Rakyat Papua atau MRP dan Dewan Rakyat Papua atau DPRP. Jadi contohnya seperti upaya penekanan wilayah di Papua untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi otonomi khusus ini keistimewaan otonomi khusus ini pada Papua itu untuk penekanan wilayah di Papua untuk mempercepat pembangunan, dan kita tahu sendiri bahwa pembangunan di Papua itu sangat lambat ya. Jadi fungsi dari otonomi khusus ini agar mempercepat pembangunan itu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang ketiga dari Yogyakarta. Nah, kewenangan Yogyakarta adalah melestarikan dan mengembangkan budaya Yogyakarta dan mengatur
pengurus urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya. Nah, kalian tahu sendiri nih bahwasannya adat dan istiadat di Yogyakarta itu sangat tinggi dan sangat di ataskan gitu. Jadi contohnya jadi penyelenggaraan festival budaya Yogyakarta seperti Festival Maliboro dan Festival Keraton. Jadi di sana tuh ada festival-festival yang mengangkat kerajaan-kerajaan. Jadi mereka tetap memakai pemerintahan seperti kerajaan-kerajaan itu. Jadi kesultanan itu merangkap menjadi gubernur dan mereka mesti melestarikan tentang budaya-budaya itu dan mengolah Keraton Yogyakarta sebagai salah satu cagar budaya Indonesia. Jadi mengolah istana Keraton itu untuk menjadi salah satu keistimewaan dari daerah tersebut. Selanjutnya adalah legislasi. Ya, ketiga wilayah ini memiliki kewenangan dan membuat peraturan daerah yang khusus yang berbeda dengan peraturan daerah di wilayah yang lainnya. Jadi kayak punya ciri khas khusus. Jadi ketiga wilayah ini mempunyai ciri khas khusus tentang kewenangan dan pengambilan keputusannya. Jadi mempunyai power lah gitu. Mempunyai banyak power tentang pengambilan keputusan. Nah, proses legislasi di ketiga wilayah tersebut pada umumnya mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional dengan beberapa penyesuaian khusus untuk mengakomodasi kekhususan masing-masing wilayah. Jadi kayak di Aceh sendiri, contohnya nih, kita mempunyai jam malam kalau misalnya keluar gitu kan, misalnya ada anak perempuan keluar jam malamnya itu batasnya jam 10. Tapi kalau di daerah lain saya lihat kayak Jakarta itu kayak nggak ada punya batas waktu untuk bisa keluar gitu, kayak kafe-kafe bukanya 24 jam, sedangkan kalau di Aceh sendiri kafe itu tutupnya batasnya jam 11 atau jam 10 malam gitu. Gitulah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembagian kekayaan Aceh. Pembagian kekayaan Aceh adalah sumber pendapatan seperti dana otonomi khusus. Jadi mendapatkan sumber kekayaan itu dari dana otonomi khusus, yaitu dari pemerintah kepada Aceh. Yang kedua adalah dari pajak daerah. Jadi ada pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah. Jadi kalau misalnya ada kekayaan di Aceh, mereka dapat sekitar 50% gitu dari pemerintah daerah sendiri. Yang kedua ada penggunaan dana. Jadi penggunaan dana otonomi khusus ini pada masyarakat Aceh itu sebagai pembangunan infrastruktur. Tahu sendiri bahwa di Aceh emang sudah banyak infrastruktur yang maju, tapi belum dievaluasi ulang. Jadi mesti ada pembangunan yang tidak berlanjut, yang sehingganya kalau kita pikir ini kayak buang-buang uang gitu. Nah, yang kedua ada pendidikan. Nah, pendidikan ini sangat perlu di Aceh. Kenapa? Sangat rendah pendidikan di Aceh. Jadi otonomi khusus ini mungkin untuk mempengaruhi kurikulum baru tentang pendidikan. Jadi masyarakat Aceh mempunyai semangat tentang pendidikan gitu. Yang kedua ada retribusi daerah, dan ketiga ada pendapatan asli daerah. Dan lembaga yang mengelola sumber pendapatan ini di Aceh adalah BPKA atau Badan Pengelola Keuangan di Aceh. Jadi mereka yang kayak mengakomodasi atau mengevaluasi atau memberikan saran tentang pendapatan ini. Yang kedua ada di Papua, lembaga kekayaan di Papua. Yang bersumber pada otsus atau otonomi khusus. Nah, semua daerah pasti akan bersumber pada pada pendapatan tersebut, yaitu otonomi khusus. Yang kedua adalah pajak daerah. Yang ketiga seperti yang tadi retribusi dan pendapatan hasil daerah. Yang dimana penggunaan dananya itu pembangunan infrastruktur. You know lah guys, kalau misalnya di Papua kalian tahu infrastrukturnya kayak kita bilang masih 50% terjalan gitu. Saya sendiri juga kurang paham mengenai mengapa infrastruktur di Papua tersebut masih terbatas gitu ya. Tapi kayak otonomi khususnya mungkin belum berjalan, keuangan otonomi khususnya. Pendidikan pun sangat-sangat disayangkan, pendidikan di Papua itu sangat terbatas. Contohnya gitu. Contohnya di Unimar sendiri ya,
sangat banyak masyarakat Papua yang ingin berkuliah di sana. Mengapa? Karena di Aceh sendiri mengakomodasikan pendidikan itu kayak misalnya di beasiswa Aceh, beasiswa ini tuh dapat gitu. Tapi kok di Papua gitu sulit untuk mendapatkan beasiswa tersebut, padahal dari anak-anak remaja atau orang-orang tuh mau gitu untuk mengambil beasiswa tersebut, tapi sangat diminimalisirkan tentang beasiswa tersebut. Yang kedua ada kesehatan, ekonomi dan sosial dan budaya. Dan lembaga yang mengelola ini adalah BKAD atau Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dari daerah Papua sendiri. Yang ketiga adalah Yogyakarta. Nah, sumber pendapatan Yogyakarta adalah dari Orsus sendiri, dari Orsus dan dari retribusi pajak daerah itu sama. Jadi penggunaan dana ini adalah untuk pelestarian budaya. Nah, mereka menggunakan dana otsus ini untuk pelestarian budaya dan pengembangan sosial budaya. Nah, itu untuk mereka gitu. Jadi kan udah terkenal banget bahwasannya Yogyakarta itu sangat kental tentang budaya dari keraton. Jadi mereka mengambil dana otsus ini untuk pelestarian budaya mereka. Jadi itulah. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang perbedaan Papua. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan tujuan dari Papua, Yogyakarta dan Aceh. Yang pertama Papua ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan. Nah, saya udah bilang di awal bahwasannya infrastruktur yang di Papua itu sangat-sangat lambat. Penggerakan infrastrukturnya sangat-sangat lambat. Nah, pembangunan di wilayah tersebut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kan infrastruktur itu sangat mempengaruhi kesejahteraannya. Jadi, bagaimana kalau misalnya Orsus tersebut mengakomodasi lah tentang infrastruktur itu jadi kayak infrastruktur tentang pendidikan, kayak memperbanyak sekolah gitu untuk pendidikan itu. Jadi poin pertama, pendidikan itu untuk kesejahteraan masyarakat gitu loh. Jadi contohnya ada anak-anak nih di Papua nih, dia sangat ingin belajar tapi sangat disayangkan bahwasannya di sana tuh minim sekolah gitu. Jadi yang dimana anak tersebut ia ingin sekolah untuk mendapatkan pengetahuan sehingga dia bisa bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan kesejahteraan keluarganya. Jadi sangat disayangkan banyak anak-anak yang pintar di Papua tidak bisa menyalurkan tentang keterampilannya dikarenakan minimnya infrastruktur atau minimnya fasilitas pendidikan. Nah, yang kedua ada Yogyakarta. Nah, otonomi khusus ini bertujuan pada Yogyakarta. Otonomi khusus ini tujuan untuk melestarikan budaya dan tradisi Yogyakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Nah, di Yogyakarta yang saya bilang tadi bahwasannya mereka tuh sangat mengedepankan tentang budaya. Jadi otonomi khusus ini digunakan untuk melestarikan budaya-budaya mereka seperti Kesultanan Keraton. Jadi mereka menggunakan itu untuk melestarikan budaya mereka. Jadi kan kita kalau misalnya ke Yogyakarta nih, pasti kita selalu kita terfeedback tentang budaya-budaya mereka. Jadi ya gitu. Nah, Aceh otonomi khusus di Aceh ini bertujuan untuk mengakhiri konflik di Aceh dan pembangunan perdamaian, dan juga Wali Nongko yang merangkap menjadi gubernur. Jadi ini otonomi khusus ini, dan lah guys, saya sebagai masyarakat Aceh sendiri tahu tentang konflik GAM nih. Jadi otonomi khusus ini jadi nih punya GAM ini mempunyai dana kayak dana bantuan itu dari otonomi khusus ini untuk mengakhiri konflik di Aceh. Jadi membantu gitu tentang GAM ini. Nah,
Yang akhir saya akan menjelaskan pendapat saya tentang apa sih itu otonomi khusus. Otonomi khusus adalah pada otonomi khusus Aceh, Papua, dan Jakarta merupakan langkah yang tepat untuk memberikan kewenangan yang lebih luas pada ketiga daerah tersebut dalam mengatur dan mengurus daerah saya sendiri. Hal ini diharapkan dan mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan budaya di ketiga wilayah tersebut. Jadi itu otonomi khusus. Otonomi khusus itu adalah pemberian atau keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada ketiga wilayah tersebut untuk pada Papua untuk kesejahteraan, yang pada Aceh untuk mengakhiri konflik, yang kepada Jakarta untuk melestarikan budaya. Yang terakhir saya akan menjelaskan pendapat saya tentang otonomi khusus ketiga wilayah tersebut. Ketiga wilayah ini adalah Yogyakarta, Aceh, dan Papua. Nah, otonomi khusus ini sangat merupakan langkah yang tepat untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada ketiga wilayah tersebut dan mengurus daerah sendiri. Hal ini diharapkan dan mempercepat bangunan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan budaya di ketiga wilayah tersebut. Nah, contohnya nih, otonomi khusus ini adalah hal-hal atau keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah Indonesia kepada ketiga wilayah ini adalah Papua, Yogyakarta, dan Aceh. Pertama, Papua untuk apa sih tujuannya otonomi khusus ini? Tujuan otonomi khusus pada Papua ini adalah untuk mempercepat pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Papua sendiri. Yang kedua ada Aceh. Untuk apa sih otonomi khusus ini? Untuk mengakhiri konflik yaitu konflik GAM pada masa itu, untuk mengakhiri konflik GAM demi untuk membangun kesejahteraan atau kenyamanan bersama masyarakat Aceh. Yang ketiga ada Yogyakarta. Otonomi khusus ini ditujukan pada Yogyakarta karena Yogyakarta adalah daerah-daerah yang banyak pahlawan-pahlawan yang rela jiwa dan raganya untuk memerdekakan Indonesia. Jadi pusat memberikan otonomi khusus ini kepada Jakarta gara-gara itu. Dan Yogyakarta ini memakai otonomi khusus ini untuk melestarikan budaya-budaya mereka. Baiklah, sudah saya jelaskan semua materi yang saya ingin jelaskan pada presentasi kali ini. Saya ucapkan sangat terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir. See you in this video, guys.